Lo udah tidur cukup semalam, 8 jam, mungkin lebih. Tapi pagi ini, waktu lo buka mata, lo ngerasa sama aja, berat, kosong, capek. Dan lo nanya ke diri sendiri, kok istirahat nggak ngaruh? Selamat datang di Suara Tengah Malam. Di sini kita nggak ngomong yang manis-manis, kita ngomong yang bener. Capek yang paling berbahaya itu bukan capek fisik. Capek fisik bisa sembuh dengan tidur, bisa sembuh dengan libur. Tapi ada satu jenis capek yang nggak sembuh meskipun lo udah istirahat panjang. Dan hampir semua orang yang nonton video ini tahu rasanya. Itu namanya kecemasan finansial kronis. Dan dia kerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan waktu lo tidur sekalipun. Gua mau lo bayangin ini. Lo tidur malam ini. Tapi di suatu tempat di kepala lo, ada kalkulasi yang jalan terus. Tanggal gajian masih 12 hari lagi. Tagihan listrik belum dibayar. Temen lo ngajak liburan bulan depan dan lo belum tahu harus jawab apa. Orang tua lo mulai nanya soal kapan beli rumah. Lo nggak mikirin itu secara sadar, tapi otak lo mikirin itu terus. Dan otak yang kerja terus itu butuh energi. Energi yang harusnya dipakai buat istirahat, dipakai buat nanggung beban yang nggak pernah bener-bener lo letakin. Makanya lo bangun tetap capek. Ini bukan soal lo yang lemah. Ini soal sistem yang nggak pernah ngajarin lo cara beneran lepas dari beban itu. Sekarang gue mau jujur soal 3 sumber kecapean finansial yang paling banyak orang nggak nyadarin. Sumber pertama, lo hidup dalam ketidakjelasan finansial setiap hari. Lo tahu lo punya uang di rekening, tapi lo nggak bener-bener tahu kondisi lo. Lo nggak tahu net worth lo berapa. Lo nggak tahu pengeluaran terbesar lo apa. Lo nggak punya target yang jelas. Kapan lo mau punya dana darurat, kapan lo mau mulai invest, kapan lo mau berhenti ngerasa was-was tiap akhir bulan. Dan ketidakjelasan itu melelahkan. Bukan karena kondisi lo buruk, tapi karena otak manusia itu dirancang buat takut sama hal yang nggak bisa dia lihat dengan jelas. Selama finansial lo kabur dan nggak jelas, otak lo akan terus waspada, terus kerja, terus bikin lo capek. Sumber kedua, lo udah terlalu lama nunda keputusan finansial yang harusnya lo buat dari dulu. Ada keputusan yang lo tahu harus lo buat. Mulai nabung serius, berhenti cicilan yang sebenarnya nggak lo butuh, cari penghasilan tambahan, belajar invest, tapi lo tunda. Bulan depan, tahun depan, nanti kalau udah lebih siap. Dan setiap kali lo nunda, ada beban kecil yang nambah di kepala lo. Satu keputusan yang ditunda itu mungkin ringan, tapi 2 tahun penundaan, 5 tahun, itu bertonton beban yang lo bawa tiap hari tanpa lo sadarin. Lo capek bukan karena lo kurang tidur, lo capek karena lo udah lama nanggung beban keputusan yang belum lo buat. Sumber ketiga, dan ini yang paling dalam, lo udah lama kerja keras tapi nggak ngerasa maju. Ini yang paling menyiksa, bukan kemiskinan, bukan kegagalan, tapi stagnasi. Lo ngerasa udah ngelakuin semua yang bener. Kerja keras, nggak terlalu boros, sesekali nabung, tapi posisi lo rasanya sama aja dari tahun ke tahun. Dan capek itu bukan cuma fisik, itu capek harapan. Capek nunggu sesuatu yang nggak kunjung berubah. Dan itu jauh lebih berat dari capek apapun yang bisa disembuhin dengan tidur. Jadi apa obatnya? Pertama, beri nama pada cemasnya. Buka catatan di HP lo sekarang. Tulis semua hal finansial yang bikin lo cemas. Bukan buat diselesaikan malam ini, tapi buat dikeluarin dari kepala lo. Otak lo lebih capek nyimpen daftar kekhawatiran daripada ngadepin kenyataannya. Begitu lo tulis, bebannya turun setengah. Kedua, ciptain satu titik kejelasan. Lo nggak harus beresin semua finansial lo malam ini, tapi pilih satu hal yang bisa lo jadiin jelas. Hitung total pengeluaran lo bulan ini. Cek berapa saldo tabungan lo sekarang. Bikin satu keputusan kecil yang udah lama lo tunda. Satu titik kejelasan itu kasih sinyal ke otak lo bahwa lo punya kontrol. Dan otak yang ngerasa punya kontrol bisa istirahat dengan beneran. Ketiga, putus satu rantai penundaan. Ambil satu keputusan finansial yang udah paling lama lo tunda. Bukan yang paling besar, tapi yang paling lama nangkring di kepala lo. Dan lakuin satu langkah pertamanya hari ini. Bukan besok, bukan bulan depan, hari ini. Karena setiap langkah yang lo ambil ngurangin satu beban yang lo bawa. Dan beban yang lebih ringan itu artinya tidur yang lebih nyenyak, bangun yang lebih segar,
Hidup yang pelan-pelan mulai terasa lebih ringan. Keempat, berhenti nunggu kondisi sempurna buat mulai. Lo nunggu gaji naik dulu, nunggu utang lunas dulu, nunggu situasi lebih stabil dulu. Tapi kondisi sempurna itu nggak akan datang sendiri. Yang datang cuma waktu yang terus jalan sementara lo masih nunggu. Mulai dari kondisi lo sekarang, dengan uang yang lo punya sekarang, dengan pengetahuan yang lo punya sekarang. Karena setahun dari sekarang, lo bakal nyesel bukan karena lo mulai terlalu kecil, tapi karena lo mulai terlalu terlambat. Lo capek bukan karena lo kurang istirahat. Lo capek karena lo udah lama nanggung beban finansial yang nggak pernah bener-bener lo hadapin. Dan malam ini, lo udah satu langkah lebih dekat buat ngadepin itu. Ini suara tengah malam. Kita nggak janji enak didengarnya, tapi kita janji ini yang lo butuh denger. Sampai tengah malam berikutnya.